merupakan ajang event tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Bali di bidang kebudayaan. Pada tahun ini menampilkan berbagai ragam materi, diantaranya utsawa atau parade, rekasdana atau pegelaran, kriya loka atau loka karya, kanda rupa atau pameran, wimbakara atau lomba, widyatula atau seni yang berbahagia. Pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama kriya loka atau loka karya, seni kerawitan karya Ketut Mardana. Bersama narasumber kita pada pagi hari ini yang tentunya yaitu Bapak Iketut Pasipasi, Bapak Iketut Paniriandi SSN dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 akan diserahkan piagam penghargaan oleh Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin, terutama tim kurator, Pak Prof. Mandem, Pak Dirul Harum, serta teman-teman mahasiswa peserta workshop kali ini. Jadi ada beberapa hal, tapi sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ada baiknya yang aturkan langsung dari agama. Om Swastiastu. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menerangkan sedikit tentang karya Pak Ketut Mardana. Jadi ini sesungguhnya sangat kompleks sekali. Jadi saya memutuskan untuk hanya memilih satu karya Pak Ketut Mardana yang kebetulan saya rekonstruksi tahun 2021 bersama teman-teman seniman di Buleleng dan juga koreografer, maksud saya rekonstruktor dalam bidang tarinya, Ibu Jero Suryati yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kebiar Buleleng Damunjung sebagai pembahasan kita kali ini. Jadi yang saya ingin bicarakan terkait dengan kebiar Buleleng Damunjung adalah dari segi analisis kompositorik karya Ketut Mardana. Jadi karena saya penting kiranya untuk saya sampaikan bahwa karya kebiar Buleleng Damunjung ini adalah satu karya musik yang betul-betul kompleks karena tidak hanya mengambil objek material dari musik-musik yang menjadi tradisi musik Bali, tapi juga dalam beberapa segmen bagiannya juga mengambil musik-musik kerawitan di luar budaya Bali, seperti misalnya langgam Jawa, langgam Lamuning Hati yang kalau nggak salah diciptakan oleh Bapak Slamet Effendi pada tahun 1947. Jadi dan beberapa lagi tentu ada fitur-fitur menarik dalam konteks komposisi kerawitan yang diciptakan oleh Bapak Ketut Mardana yang nanti juga penabuh. Jadi di akhir nanti mungkin teman-teman penabuh kami nanti akan menampilkan secara utuh komposisi yang kurang lebih berdurasi 22 sampai 25 menit kalau nggak salah yang hafal itu. Jadi mohon izin rekan-rekan semuanya, kita akan mulai pembahasan kali ini. Yang pertama, status ontologis. Jadi ketika membicarakan sebuah karya, hal yang paling penting untuk dibicarakan pertama adalah status ontologis. Jadi status ontologis itu akan menjelaskan mengapa substansi itu menjadi ada. Jadi sebuah karya seni tidak akan ada tanpa melalui penciptanya. Jadi penting kiranya untuk menjelaskan siapa sih Pak Ketut Mardana. Jadi pikiran saya seperti itu. Jadi dalam aspek ontologis, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua aspek yang ingin saya terangkan nanti. Yang pertama itu adalah terkait dengan siapa itu Ketut Mardana, kemudian tentang karya-karyanya. Nah, tentang Ketut Mardana, Bapak Ketut Mardana itu dilahirkan tahun 1912 di Desa Kedis. Nah, secara pendidikan Bapak Ketut Mardana itu mengenyam pendidikan sampai sekolah rakyat saat itu. Nah, karir kesenimanannya Pak Mardana ini yang peroleh informasi dari anak bungsunya Bapak Ketut Sumirto bahwa katanya Bapak Ketut Mardana dulu ketika terjun langsung dalam dunia seni itu menjadi penari arje dan bermain musik arje. Kemudian juga sejalan dengan itu juga bermain dengan ensemble Jagat Lumbung. Kemudian naik lagi, kemudian masuk budaya kebiar. Ketika pertama kali menciptakan yang saya tahu karya yang paling tua dari Pak Ketut Mardana itu adalah kebiar Buleleng Damunjung yang diciptakan tahun 1947 itu di Desa Umujero. Nah, kemudian selanjutnya
tentang apa namanya karir, mungkin karir kesenimannya dulu. Boleh? Nah, tentang karir kesenimanan Pak Ketut Merdani, dan juga ini mungkin tertaut dengan lautan misi kesenian. Pak Ketut Merdani itu kalau tidak salah tahun 1964 pernah mengadakan lautan misi kesenian ke Filipina. Ya, kebetulan waktu itu ada ikut rombongan Pak Prof. Manem tahun 1964. Dan juga beberapa daerah lainnya seperti di Pakistan, kemudian Iran, dan Tiongkok juga. Nanti ada mungkin bisa bisa ditampilkan foto-fotonya. Nah, itu mungkin agak nggak bisa jelas dilihat karena ya terang. Nah, itu terkait dengan lautan misi kesenian. Jadi yang juga peroleh informasi sedikit bocoran dari Pak Propan, dan katanya dulu ketika mengadakan lautan misi kesenian itu memang secara sengaja kelompok seniman itu dikelompokkan, ya gitu. Karena kan dulu Bung Karno ada jargon politiknya yang nasakom itu. Jadi mana seniman yang nas, mana yang kom, mana yang a gitu. Jadi ada semacam pengklasifikasian seniman. Jadi merangkul semuanya waktu itu pada lautan misi kesenian. Jadi tidak hanya secara komunal seperti itu, tetapi juga Pak Ketut Merdani ini perlu yang sampaikan. Di samping seorang seniman, yang juga perlu bocoran bahwa Pak Ketut Merdani itu katanya dulu adalah seorang kepala desa di desa Kedis. Di waktu itu, karena di Kedis saat itu ada dualisme di Kedis, ada kepala desa dari yang nasionalis. Penghargaan Dharma Kusuma tahun 2015 dari Gubernur Bali, dan juga sebelumnya 1 tahun sebelumnya kalau tidak salah itu juga sempat menerima penghargaan Wijaksuma dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau kita hendak membandingkan dengan Trunjaya, kan itu sangat-sangat berbeda sebenarnya. Boleh dikatakan ini Biar Bulan Daun Unjung ini adalah antitesisnya dari Trunjaya dalam konteks konten permainan musiknya. Karena ketika pengadaan pertama, kalau itu di Trunjaya itu sudah masuk pola kendang berpasangan. Tapi kalau di Wiranjaya ada beberapa karya Pak Merdani yang lainnya seperti misalnya tari Palwakil, tari nelayan, itu juga sebetulnya ada ruang-ruang tertentu yang memang betul-betul untuk menampilkan kemampuan juru kendang secara cukup. Itu salah satunya. Jadi banyak sebetulnya fitur-fitur dalam karya musik Pak Merdani yang sedemikian dilakukan dengan secara konsisten. Itu yang terkait dengan poin ketiga. Oke Pak. Ceng gitu. Ya, itu nanti ada banyak bagian sebetulnya yang menampilkan pola-pola seperti itu, karena itu secara langsung sebetulnya sebagai bentuk responsibilitas.
ini. Ini 28. Kemudian bagian selanjutnya juga 28. Jangan carorari rongelan. Ini juga 28. Jadi ketika berbicara tentang masalah simetris, salah satu aspek fundamental yang menjadi perhatian juga adalah jarak temporal antara instrumen kolotomek itu, gong, pur, dan tong. Kalau kita berbicara simetris, itu square skemanya. Jaraknya selalu konstan. Misalnya kalau batang, kita ada... Nah, stop. Itu kan strength. Itu ada akhirnya ketika di oktaf rendah, itu dulu. Kemudian ada pola glissando serewan itu ke arah tinggi, itu dilanjut sereng culir kan dibuat secara direksi low. Itu yang pertama. Kemudian juga ada pemilihan nada. Kenapa batang yang saya itu identitas bukan meliti, tapi pada bagian pengadaan gancangan selanjutnya tekstur minuman. Jadi teman-teman, para peserta hadirin yang saya hormati bisa mendengarkan bagaimana identitasnya. Sekarang kita bandingkan dengan bagian penipuknya. Identitas melodi yang sama sesungguhnya dengan tadi itu. Jadi bagaimana cara Pak Merdana itu memanipulasi, saya kira sungguh cerdas dengan tarikan Jawa, tapi juga mengambil objek material dari musik para pendahulunya untuk kemudian diformat dalam didaur ulang dalam bahasa kebiasaan. Dinamis ya, bergerak. Tapi kotaan figurasi gangsinya dengan semua. Pengadeng langgam mula-mula ngati yang diambil sebagai objek material. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan dari sekian. Nah, untuk sekarang bagaimana sebaiknya, apa yang tampilkan dulu yang fullnya, apa langsung mulai sesi diskusi?
Tadi sudah ditampilkan bagian utuh dari komposisi 3 bulan Lawinung dari awal sampai akhir. Nah, untuk sekarang karena di sesi tanya jawab 30 menit katanya dari panitia disediakan sesi tanya jawab dengan total durasi 30 menit bagi teman-teman atau peserta yang berkenan sharing kemudian tanya jawab. Mari kita diskusikan dalam kesempatan yang baik ini. Untuk waktu kami persilakan. Fani, ya, di sangat luar biasa pemaparannya tadi tentang karya-karya Pak Mardana. Jadi saya sangat tertarik karena apa? Karena banyak masih terpendam mutiara-mutiara yang ada payudara yang perlunya harus disosialisasikan ke selatan seperti itu. Biar kita semua, agar kita semua bisa lebih memahami bagaimana sih karakter dari Kebiar Bali Utara. Karena di Bali Utara pun kita tahu bahwa ada 2 karakter Kebiar, Dawanjung dan Danginjung. Nah, seperti itu. Jadi dan dari 2 karakter tersebut tentunya ada perbedaan dalam prinsip yang kita tahu bersama sebagai sebuah motif kekebiaran yang memang mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing begitu. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi memang sangat menarik sekali. Saudara Fani sudah menyampaikan karya-karya Pak Mardana. Tadi ada dari taninya yang memang modelnya, stylenya beda dengan karya Pak Brate, ya. Jadi memang waktu itu, zaman-zaman itu memang karya-karya seniman kita itu pasti afiliasinya ke nasionalisme seperti itu. Jadi bagaimana mengangkat situasi zaman, situasi masyarakat, situasi kepemerintahan, dan siapa yang menjadi pemimpin itu yang menjadi idolanya. Jadi jadi setiap seniman menghasilkan karya-karya yang memang satu tema dari Tani dan dari Pak Brate menciptakan dari Tani di Pasar, dan Pak Mardana juga menciptakan dari Tani di Singaraja yang punya kampas yang berbeda juga dengan tentu seperti itu. Nah, jadi ada hal yang menarik tentunya yang perlu saya tanyakan di sini. Dari sayangnya gambaran yang digunakan gambaran yang menggantung. Seandainya gambar yang digunakan gambaran pacak dulu akan beda lagi penyajiannya. Jadi aroma dari lagu-lagu yang tampil pasti akan beda, karena di sini saya lihat gambarannya bukan gambar dari Bali Utara karena gambar menggantung. Jadi alangkah baiknya nanti kalau memang ada hal seperti ini yang spesial sifatnya dicarikan solusi biar nafasnya betul-betul ketemu antara apa yang disampaikan dengan apa yang disajikan di sini. Nah, mungkin satu hal, salah satu dari karya-karyanya Pak Mardana, selain dari karya tabuh dan karya tari tadi, apakah ada karya-karya lain yang mungkin pernah membuat seni tari? Mungkin kita kurang tahu itu karena kita kurang tahu setelah Pak Mardana menciptakan yang kita kenal semua tari nelayan itu aja yang kita kenal. Ternyata banyak lagi karya-karya yang lain yang Fani setelah membongkar-bongkarnya menjadi hal yang patut kita pelajari bersama. Nah, apakah ada karya-karya lain selain dari karya-karya apakah ada vokalnya? Karena saya tahu di Singaraja di Bali Utara itu sangat ekspresif sekali ciptaan kebiarnya. Selain tabuh, tari, ada nuansa vokal juga. Apakah di sana ada nuansa vokalnya seperti di tari pada waktu seperti itu? Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Jadi langsung saja yang menjawab, Pak. Terkait dengan pertanyaan pertama, apakah Pak Mardana hanya menciptakan karya instrumental, komposisi instrumental seperti misalnya tabok kreasi atau tari? Jadi Pak Mardana itu juga menciptakan salah 2 karya sentra tari. Mungkin nanti yang tahu prosesnya Bapak Prabandem karena waktu juga terlibat, katanya juga yang tahu Pak Mardana sempat menciptakan sentra fragmentari Layong Sari Jayaprana yang mungkin pertanyaan selanjutnya mendemarkasi, artinya memberikan batasan barat dan timur, Dangin dan Daunjung itu. Kalau kita membicarakan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan karya individunya itu bagaimana? Mungkin dari teman-teman peserta yang lain, Wenten malih
Terima kasih atas waktunya. Di sini kan saya masih awam banget dengan yang namanya kekebiaran gitu. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada bapaknya tersebut menyampaikan bahwa ada perbedaan dari gantung dan yang tidak tadi itu. Saya bertanya, apa sih yang berbedakan? Apakah dari bunyinya atau apanya? Terima kasih. Ya, karena bilah gangse yang digantung itu secara akustik itu akan menghasilkan vibrasi frekuensi yang getarannya lama ketimbang yang gangse yang pacak. Tapi gangse yang pacak itu konon katanya bisa dimainkan dengan rapid, betul-betul cepat. Ya, tapi itu sebetulnya bisa dibantah. Ini bisa dimainkan walaupun dengan menggunakan gamelan menggantung, itu bisa juga kita memainkan dengan tempo-tempo yang cepat walaupun konsekuensinya teknik untuk kita harus lebih bagus sesungguhnya. Swastiastu. Yang kita hormati Saudara Pani dan para penabuh laki dan wanita dari Bandar Kedis aja atau Buleleng ini. Ini Domo Jero yang saya saksikan kemarin ya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Pani dan juga kelompok dari Domo Jero yang sangat hebat, bahwa pada hari ini mereka ini di bawah pimpinan Saudara Pani memiliki presentasi kriya loka karawitan yang sangat fantastis. Tadi Saudara pembicara berbicara mengenai Bapak Ketut Merdano, ditulis seperti itu juga. Nah, sekarang kita sebut sebagai Bapak Ketut Merdano dan cucunya ya Pak, Bapak anaknya. Oh, Mojero. Muridnya Pak. Muridnya Pak. Muridnya Pak. Oke. Jadi ada dua pembahasan yang penting yang kita dengar bersama dari Saudara Pani. Yang pertama, Merdano dibahas dari segi konteks. Lalu yang kedua dibahas lewat teks, lewat musiknya. Nah, sekarang dari segi konteks dulu. Jadi Bapak Merdano ini dibahas dari segi aspek biologi kelahiran beliau. Kebetulan Titian kenal Pak Merdano beberapa tahun bersama-sama, tidak saja mengikuti misi kesenian ke luar negeri, tetapi juga bekerja sama di daerah ini untuk mewujudkan tadi yang dikatakan oleh Saudara Pani, menciptakan bersama-sama tari sendra tari Jayaprana kolosal. Tari Jayaprana kolosal ya. Karena di tahun 1962 Kokar Bali, Konservatori Karawitan Indonesia di Denpasar, saya masih kelas 2 pada waktu itu ya. Kokar Bali di bawah pimpinan Bapak Gusti Nyoman Panji menugaskan kepada Bapak Wayan Brate untuk menciptakan sebuah sendra tari yang pendek, hanya 1 jam. Dimaksudkan adalah untuk menyaingi sendra tari Ramayana yang berada di Candi Prambanan, diciptakan tahun 1961 untuk kepentingan pariwisata. Tahun depannya Kokar Bali menciptakan sendra tari Jayaprana, itu juga selama 1 jam, dan kebetulan Titian berada di sana. Kemudian tahun 1963 Kepala Kebudayaan Bali bernama Bapak Badre, dan bukan dari Badung, dari Buleleng, dan Bapak Mendro dari Singaraja. Ini beliau inilah sungguhnya Kakanwil pada waktu itu, berkeinginan sendiri membuat sendra tari Jayaprana kolosal di Bali yang lebih besar maksudnya. Dikumpulkanlah kita. Nah, pada waktu itu dari Denpasar diwakili oleh Pak Panji sebagai kepala Kokar, Pak Brate sebagai komposer, administratornya Pak Wayan Brate, penata tarinya Ibu Arini, dan saya terpilih pada waktu itu masih muda. Dari Buleleng ada Bapak
Pak Ketut Merdana, Bapak Sumyase, Bapak Gede Mani, Bapak Mudana, dan beberapa orang lainnya yang mendampinginya. Kita continue, kita melakukan training center di gate-gate, di gate-gate di Buleleng selama 4 hari. Kita bergaul di sana dengan para komposer, kepada para koreografer pada waktu itu, yang lihat memang Bapak Merdano ini ya, di samping kelahirannya itu memang memiliki bakat di dalam bidang seni tabuh, seni musik atau seni-seni yang lainnya, memang sangat cerdas, sangat-sangat cerdas, banyak gagasan-gagasannya, banyak gending-gending yang dilahirkan pada waktu itu, walaupun tidak sampai tuntas, tetapi gagasan-gagasan sangat original, sangat original. Misalnya dalam senda tari Jayaprana ada gending terong tole tarong deng deng dong deng dere tare tole ralong terong dong tole dong. Itu Pak Merdano yang buat. Pak Merdano yang buat itu sebelum sampai di Pokang pada waktu itu. Nah gitu ya, kita saling pinjam meminjam, saling ngintip mengintip, ya, saling memberikan dan memberikan antara seniman di Bali Utara dan seniman di Bali Selatan. Ini yang terjadi pada waktu itu. Tapi saya memahami bahwa Pak Ketut Merdano ini memang seniman yang berbakat dan banyak sekali karya-karyanya yang orisinal. Tadi kan Saudara Pali sudah mengatakan, ini perlu didengar oleh kita semuanya. Ada seorang penulis, ya, seorang doktor ahli etnomusikologi yang bernama Ruby Ornstein. Ruby Ornstein ini melakukan riset di Bali pada tahun 1962 sampai 66, terus tahun 1971 membuat satu disertasi mengenai gong kebiar di Bali yang diungkapkan banyak, gong kebiar kelihatan dan gong kebiar kedis kancil. Tuh, komplit ini disertasinya. Nah, dan beliau sempat merekam. Tadi dikatakan oleh Saudara Pani, ada rekaman yang orisinal tahun 1964 oleh Ruby Ornstein, disimpan oleh dia sekarang, dikirim, dan saya tentunya. Ada gending gambang suling, ada kemudian gending hujan mas, ya, lalu ada Wiranjaya, Kebiar Susun, dan Kebiar Susun. Itu rekaman pada tahun 1964 dan direkam dengan mesin, ya, mesin namanya Nagra 3B pada waktu itu, dipinjam dari Institut Etnomusikologi yang ada di UCLA pada waktu itu. Rekaman ini sangat orisinal. Kalau kita mau nanti melihat itu, kita akan melihat begitu karya-karya asli, karya-karya unik dari Bapak Pak Merdano sendiri. Jadi beliau itu lama memimpin Gong Kedis Kaja. 1937 itu sudah memimpin Gong Kedis Kaja, Pak Nih. Lalu kemudian 10 tahun, 15 tahun beliau memimpin Gong Kedis Kaja itu. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sumyase. Pada saat beliau memimpin Gong Kedis Kaja, yang sambil nguruk kan di Bubunan, itu masalahnya. Yang sudah mengajar dengan Pak Brate di Bubunan tahun 63 gitu. Sering sekali saya datang ke Kedis, ya, Kaja, untuk melihat orang latihan di sana dengan Pak Brate, termasuk Gede Mani pun datang karena kami bertiga melakukan pengajaran tari, maksud tari tani, kemudian tari tegak duduk, dan sendra tari Jayaprana juga di sana, bahkan Ramayana sampai 66 begitu. Jadi ada simbiosis, ada pertemuan seniman-seniman Bali pada waktu itu yang betul-betul dengan rela hati, dengan senang hati itu meminjamkan, memberikan gitu ya, menggunakan karya-karya beliau sebagai bagian dari seniman-seniman yang lain. Pada waktu itu kan untuk mewakili kelompok Nasakom itu, dan kita kebanyakan memang dikirim ke negara-negara terdekat, gitu, ke Cina, ke Korea Utara, ke Jepang, ke Filipina, ke Rumania, kemudian juga ke Hungaria, gitu, walaupun batal. Tetapi itu sejarah lama
tidak usah kita kita hanya perlu dimengerti saja sejarah itu, tapi kenyataannya bahwa Pemardano ini karya-karyanya sudah diakui, diberikan penghargaan oleh pemerintah, baik pemerintah Buleleng maupun pemerintah Provinsi Bali. Jadi ini perlu diingat ini. Jadi beliau sudah menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Provinsi Bali yang dinamakan Dharma Kusuma, diakui oleh masyarakat, belum lagi yang tidak. Jadi ini supaya clear dulu masalahnya, tidak ada lagi dendam-mendendam dalam masalah politik. Bahkan dia cuma diklasifikasikan, dia barangkali tidak terlalu ini. Karena pada waktu itu memang ada sejarah yang dinamakan land reform, itu saja. Sering terjadi. Ini ITB Stikom Bali, mana lagi nih? Dari semua universitas yang diundang, tapi Pokar dan sebagainya. Tadi Saudara Pani itu mengkaji musiknya secara tekstual. Ketika berbicara masalah tekstual, ada 3 hal yang dibahas oleh beliau. Penting sekali ini, tapi karena ungkapnya secara teknis kan mungkin kurang dicatat. Jadi yang pertama, Saudara Pani itu berbicara masalah aspek material. Aspek material itu dalam filsafat seni itu disebut ontologis gitu masalahnya. Nah, aspek material yang dibicarakan oleh Saudara Pani itu tentu saja gong kebiar, aspek materialnya. Ada gong kebiar di Bali Utara, tadi ditanyakan ada gong kebiar dari Bali Selatan, Menggantung dan Mopacet. Karena gong kebiar pada awalnya memang di drive, ya, diambil dari gong gede sesungguhnya. Jadi gong gede yang kita kenal sekarang, gong gede, gong ageng itu kan tidak Mopacet itu yang dijadikan gong kebiar di sana, sehingga disebut gong gede juga di sana, gong Mopacet istilahnya. Memang yang berpengaruh adalah decay dan getaran itu. Karena dari teknologi harus mengukur nanti itu. Nanti orang ITB terlalu balas. Pertemuan hari ini sangat atraktif, sangat menguntungkan, sangat jujur, sangat distinktif, unik gitu. Efektif, adunya 2 jam, tidak ada jam ini, jangan ketinggalan. Dan fungsional, sangat fungsional. Kita mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Mudah-mudahan workshop yang akan datang lebih lagi menyampaikan yang lain, tidak saja karawitan, besok legong dari kelihatan datang. Ya, sukses banget. Terima kasih Saudara Pani dan anak-anakku di Ilmu Jero. Jangan lupa tahun 66 Bapak dan Pak Berate yang mengajar sentra tari Ramayana di Mundo. Pak bertanya apa? Pak Witaya. Jadi Pak, saya berutang budi dengan Pak Witaya karena saat saya mengajar di Mundo itu, saya bersama calon istri saya, Ibu Swasti. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Krioloka atau Loka Karya Seni Kerawitan Karya Ketut. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini atas berbagi ilmu yang luar biasa dan tentunya menambah wawasan kita mengenai seni kerawitan.